Ya, Oke, ya. bismillah. Nah, jadi saya ulangi sedikit lagi. Jadi komunitas Anak Indonesia itu sendiri secara awalnya itu cikal bakalnya itu sebenarnya yang saya ingat itu berupa Facebook group. Adminnya itu Mas Fatur Rahman Amin, suaminya Mbak Diva sekarang. Oh, Nah, wah, jadi awal ya. itu founder pertamanya malah kalau dibilang founder tuh beliau tuh founder yang pertamanya banget tuh. Jadi Oke. saya waktu itu gabung anggotanya masih berapa orang ya? Masih nggak nyampe 30 rasanya. Pokoknya masih dikit banget itu waktu itu gitu. Nah, saya ketemunya itu nggak sengaja. Jadi sebenarnya di tahun itu tuh lagi seneng-senengnya dengerin ceramah-ceramah Ustadz aja gitu sebenarnya. Jadi dengerin dari Agi, dari Ustadz Yusuf Mansur, kemudian dari Babe Haikal pada saat itu. Kemudian tiba-tiba nggak sengaja ketemu nih Ustadz Noman. Kayaknya menarik gitu kan. Nah, akhirnya dengerin, iseng-iseng nyari di Facebook. Ternyata ada grupnya gitu. Terus dari apa ngobrol-ngobrol di grup lah biasa ya pada posting habis denger kajian gini. Akhirnya Mas Fatur juga yang punya ide, kita bikin grup WA aja yuk gitu loh. Pada taruh nomor. Akhirnya itulah pertama kalinya terbentuk grup WhatsApp pertama Anak Indonesia. Itu yang kalau nggak salah 2014. Kalau grup Facebooknya kalau nggak salah 2013 ingat saya itu. Saya agak lupa juga detailnya. Nah, itu grup Anak Indonesia yang awal itu isinya masih dikit banget, cuma belasan orang apa waktu itu. Tapi karena pecinta ustadznya sendiri juga semakin lama semakin besar, jadi nambah terus tuh tiap hari. Nah, jadi termasuklah awal-awal itu Mas Fatur, saya, ada Mbak Citra, ada Mbak Hening, Mbak Diva termasuk. Tapi Mbak Diva sebenarnya, seingat saya ya Mbak Diva tuh agak-agak agak-agak jeda berapa lama juga gitu baru join. Jadi memang intinya komunitas itu benar-benar dibentuk dari nol. Jadi bukan ketika Ustadz sudah punya basis massa yang besar kemudian tiba-tiba dibentuk Indonesia, enggak, itu benar-benar perjalanan dari nol gitu. Nah, yang menarik adalah ketika di awal itu, kalau sekarang kan kita kenal namanya SSS itu ya, sharing santai tapi serius itu. Ya. Nah, kalau dulu itu dulu belum ada namanya, tapi kita secara rutin sharing. Konsepnya mirip lah dengan SSS yang ada sekarang itu, cuman malah kalau dulu tuh ini ya, maksudnya karena orangnya masih dikit gitu ya, jadi lebih enak buat Itu di fanpage, Bang. Sharing-sharing aja enggak, tentang. enggak, enggak. Itu di WhatsApp justru. Jadi kita jadwalin hari ini siapa yang mau sharing gitu. Nanti dia maparin materi, setelah itu ditanggapin oleh yang lain. Nah, karena orangnya masih dikit tuh masih enak. Jadi Itu masih puluhan gitu ya, natural ya aja. natural dan sangat aktif gitu, sangat banyak tanggapan, Jadi banyak pertanyaan. orang-orang memang yang apa punya istilahnya energi besar untuk connect kali ya. Jadi Iya, natural aja. Oke. ya gitu sih. Jadi memang ya bukannya bermaksud membandingkan, tapi pada kondisi saat itu dengan orangnya kayaknya belum nyampe 100 juga anggotanya, saya itu masih 50-an 60-an gitu. Jadi memang namanya silent reader tuh sangat sedikit sekali gitu loh. Dan kita pun Oke. untuk Semua present ya ya. ini bukan mau membandingkan ya, tapi emang kondisinya saat itu seperti itu. Jadi memang semuanya itu malah bersemangat untuk terlibat gitu loh. Minggu depan aku ya gitu, aku mau bahas yang video ini gitu. Jadi yang lain nanti bersemangat juga jadinya gitu loh untuk sharing gitu. Dan memang apa ya, dengan kondisi saat itu di mana video-video lecture terutama tentang Quran itu sendiri masih bisa dibilang cukup terbatas saat itu. Karena yang saya tahu ya, yang secara concern fokusnya membahas Al-Quran itu masih beberapa yang terdokumentasi dengan video gitu. Dan saat itu juga apa ya, ulama-ulama yang dari luar lah gitu bisa dibilang
terutama untuk yang dari barat gitu kan, masih apa ya, bisa dibilang masih ada semacam resistensi lah kalau saya bilang. Jadi memang kedatangan gitu Ustadz ya. Nak itu jadi apa ya, jadi sebuah cahaya baru lah bisa dibilang gitu. Karena ya kita lebih banyak kenalnya saat itu jelas ustadz lokal sama paling ustadz Timur Tengah gitu. Jadi ya ini sebuah sudut pandang yang baru, yang menarik, dan pada saat itu bahkan mungkin sampai saat ini bisa dibilang metode kemudian pokok-pokok bahasan yang disampaikan Ustadz Nak itu masih bisa dibilang unik gitu loh. Yang cukup jarang diangkat oleh para dai ataupun para ulama Ustadz yang lain gitu. Makanya gitu ya. iya. Ternyata pengajaran Al-Qur'an atau Islam itu angle-nya apa Bisa banyak. ada angle yang maksudnya selama ini belum mudah masuk gitu ya, walaupun ya banyak kita Muslim lebih dari 1 miliar, banyak juga ustadz atau kiai ulama Indonesia ataupun di negara lain, tapi mungkin karena itu bahasa Arab dan istilahnya beberapa gap untuk sampai ke Ya. Terus satu lagi juga ya yang secara tapi ini personal ya, maksudnya saya secara personal yang saya rasakan saat itu adalah kenapa bisa engage-nya mungkin agak lebih ke Ustadz itu. Jadi pada saat itu juga bisa dibilang cukup jarang para dai itu yang mengeksplor Quran itu dari sisi kayak literatur, jadi dari sisi mukjizat bahasanya mungkin banyak ya, maksudnya sudah yang saya pribadi lah gitu sering dengar bahwa mukjizatnya Nabi Muhammad SAW Al-Quran, tapi kayaknya belum pernah ada yang mengeksplor sampai sejauh itu, ataupun misalnya sudah pernah ada tapi belum pernah ada yang bisa menyampaikan sepas itu gayanya dengan Ustadz gitu loh. Jadi memang ketika kita dengar, oh iya ya, saya baru tahu selama ini. Nah gitu loh maksudnya. Jadi ada wow momennya itu gitu. Oke, teman-teman yang baru join, gitu ya. Kita akan start 45 dan di sini Bang Syafiq sambil menunggu rekan-rekan join bercerita tadi bagaimana beliau join pertama sebagai termasuk founding member dari komunitas Nak Indonesia dan juga sebagai ketua pertama gitu. Seperti itu. Oke, closing intro dari Bang Syafiq, mungkin angle apakah dari Ustadz Nu'man itu yang sehingga masuk bisa menjadi new pilihan atau metode pembelajaran yang lebih mudah buat kita ya. Itu apa Bang? Mungkin saya akan coba menyampaikan kembali apa yang pernah dikatakan Kang Irfan ya, ketua yang kedua. Jadi mengikuti kajiannya Ustadz Nak itu perlu dan penting, tapi tidak bisa dijadikan satu-satunya referensi, karena kita juga butuh sudut pandang dari sisi yang lain seperti itu. Jadi ya silakan mengikuti dan mendengarkan kajian-kajiannya Ustadz Nak, karena itu penting juga untuk, jadi intinya kajian-kajian para dai, para ustadz itu harus diikuti secara komprehensif gitu. Kita nggak bisa fanatik, kita nggak bisa cuman menerima satu sumber aja gitu, karena ada banyak sekali sudut pandang. Dan seperti yang sudah saya bilang tadi, Ustadz ini punya sudut pandang yang menarik gitu loh, yang mungkin memberikan suasana yang berbeda dalam kita memahami dan mempelajari Al-Quran. Sudut pandangnya lebih ke literatur bahasa Arab gitu ya Bang? Iya, sesuai background-nya beliau juga kali ya, karena beliau juga mencintai Quran itu dari sisi literasi bahasa Arabnya pertama gitu. Dan fokus di klasik mungkin ya, jadi walaupun sebenarnya kan banyak ulama, ustadz yang beliau juga sangat dalam ilmu bahasa Arabnya gitu, tapi mungkin Ustadz Nu'man mengetahui karena beliau belajar dari nol mungkin ya, jadi sebisa mungkin
orang bisa suka dengan bahasa Arab. Oke, Bang Syafiq, Ya. sudah 5.46. Bismillah, kita bisa mulai ya. Di sini teman-teman, alhamdulillah, kajian sharing Quran, refleksi. Di sini istilahnya ada ulasan kajian dari Ustadz Nu'man ataupun juga Ustadz lain, dan juga refleksi personal. Jadi di sini forumnya lebih bukan seperti kajian Ustadz, tapi bagaimana kita bisa membangun pembelajaran bersama terkait Quran. Kemarin selama Ramadan kita sudah full 30 hari melakukan itu, dan alhamdulillah karena antusias yang cukup baik dari kita semua yang pengen terus connect ke Al-Quran, insya Allah kita akan melakukan seminggu sekali setiap hari Ahad pagi, dan nanti ada beberapa jadwal yang sudah siap untuk sampai selama 3-4 pekan ke depan. Insya Allah Bang Syafiq juga akan mengisi di pekan ketiga nanti, ataupun bisa juga akan menjadi pekan kedua ya Bang. Nanti kita akan share ke teman-teman. Oke, bismillah, kita akan start dengan lanjutan tema surat Al-Fatihah di sini, dan Bang Syafiq akan memandu sharing forum kajian Al-Fatihah yang akan disampaikan oleh Pak Heru pagi ini. Silakan Bang Syafiq, kalau mau perkenalan lagi singkat juga boleh buat teman-teman, silakan. Dan di sini nanti ada Naimah yang akan membantu mencatat, atau nanti di akhir akan disampaikan ke Bang Syafiq. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung chat aja gitu. Selama materi yang disampaikan atau sharing oleh Pak Heru, boleh silahkan langsung menyampaikan pertanyaan. Silakan Bang Syafiq. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dalam keadaan insya Allah sekarang dan seterusnya masih dalam beragama Islam, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada risalah yang dibawa oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua diteguhkan dalam agama ini hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, baik rekan-rekan semua, selamat datang, selamat pagi, dan selamat bergabung di Story Morning Nak Indonesia. Jadi sedikit mengulas kembali ya bahwa Story Morning ini adalah lanjutan dari kemarin itu namanya subuh ya, sharing subuh yang kita Astagfirullah, subhanallah, sharing subuh Ramadan, padahal beliau ini pengisi lebih dari 3 sesi loh. Sharing subuh Ramadan. Namanya sharing subuh Ramadan. Ya, jadi ini Story Morning ini lanjutan ya dari sharing subuh Ramadan kemarin, karena masih tingginya antusias dan juga ya memang ini sesuatu yang baik yang harus kita pertahankan gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan bantuan dari semuanya kita bisa ketemu lagi di sini, dan insya Allah dengan konsep yang masih sama. Ya, jadi kita akan sharing sifatnya sharing ya, bukan cuma kajian. Jadi tentunya kita berharap ada partisipasi aktif dari teman-teman semuanya juga gitu lah, agar kajian ini semakin memberikan manfaat bagi kita semua. Pemateri kita pagi ini insya Allah udah pada kenal, udah sering melalang buana di komunitas Nak Indonesia, karena beliau juga adalah selaku ketua yang ketiga dari komunitas Indonesia saat ini, yaitu Bapak Heru. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Syafiq. Ya, gimana, sehat Pak Heru ya hari ini ya? Alhamdulillah. Udah siap nih kayaknya dengan materinya.
Insya Allah. Teman-teman semua, tidak berpanjang lebar lagi. Mari kita dengarkan sharing yang akan diberikan oleh Pak Heru. Tapi sebelumnya agar menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, mari kita buka semuanya dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Heru Wibowo. Pada Pak Heru kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bang Syafiq. Terima kasih juga Mbak Siti. Dan biasanya kita mendengarkan semangat yang berkobar-kobar gitu dari Mbak Nifah. Beliau saat ini sedang sakit. Sama-sama mari kita doakan. Semoga beliau lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita dengarkan dan rasakan lagi semangatnya di story morning berikutnya insya Allah nanti minggu depan. Bang, bisa boleh izin share screen ya? Ya, silakan. Ya, kita doakan Mbak Nifah semoga sehat. Padahal beliau H-2 sangat aktif mempersiapkan kajian pagi ini, tapi qadarullah beliau kurang sehat. Sedikit juga mengingatkan untuk para peserta, mohon mungkin selama penjelasan bisa dibantu untuk mengkondisikan kameranya agar menjaga kenyamanan kita semua dalam mendengarkan. Terima kasih. Kalau ada cara kembali ke Pak Heru. Oke. Share screen. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan terima kasih kepada Allah yang masih mengizinkan kita untuk mewujudkan kesinambungan program sharing subuh ini setelah Ramadan. Programnya bermetamorfosis menjadi story morning. Puji dan terima kasih pada Allah yang menggerakkan hati teman-teman di komunitas untuk ikut berbagi. Saya lihat jadwalnya juga sudah mulai terisi. Dan tadi Bang Syafiq juga sudah mengencourage kita semua untuk berpartisipasi. Kemudian teman-teman yang lain juga bisa ikut berpartisipasi di minggu-minggu yang akan datang. Dengan semangat tentunya kita belajar bersama dan semoga ikhtiar ini membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah komunitas masih punya sosok yang menginspirasi, masih banyak sekali dari mulai Bang Syafiq, Kang Irfan, Mbak Siti, Teh Nifa, dan masih banyak lagi yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tentunya membuat komunitas ini makin berwarna. Mudah-mudahan semangat rekan-rekan semua itu, termasuk yang hadir di sini pada kesempatan pagi ini, bisa mendatangkan ridho Allah pada kita semuanya dengan direalisasikannya kembali kajian Al-Quran di Story Morning. Khusus pagi ini, sesi ini adalah pengantar sebelum kita masuk ke Al-Fatihah. Ini saya mungkin masih terdengar ya? Baik Pak, terdengar baik. Alhamdulillah. Masih terdengar. Alhamdulillah. Di materi ini disiapkan sumber utamanya adalah dari Bayyinah TV, bukan Bayyinah Institute ya, karena mungkin masih ada teman-teman yang belum tahu bedanya Bayyinah TV dengan Bayyinah Institute. Kalau
Bayyinah Institute itu bisa kita jumpai di YouTube. Dari channelnya kelihatan ya, nama channelnya juga Bayyinah Institute. Tapi kalau Bayyinah TV tidak ada di YouTube, tapi merupakan sebuah aplikasi juga ada, tapi sebuah institutnya sebenarnya malahan yang berisi kuliah-kuliah Ustadz yang disampaikan secara terstruktur, yang isinya ada dua, Al-Quran sama bahasa Arab, yang dikenal dengan nama lain BTV atau Bayyinah TV. Nah, di Bayyinah TV itu pembahasan Al-Quran terdiri dari dua bagian, yaitu concise commentary dan deeper look. Nah, materi yang disiapkan pada kesempatan pagi ini sebenarnya dari situ. Tentu saja ada sumber lain, yaitu dari para asatidz yang lain selain Ustadz Numan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Syafiq, kita juga perlu belajar dari banyak sumber, kita juga perlu mencari referensi, kita juga perlu menjadi seorang peneliti untuk belajar juga dari ulama maupun ustadz yang lain, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Yang itu juga di-encourage tadi oleh Kang Irfan ya, yang disampaikan oleh Bang Syafiq. Selain dari BTV, ada juga sumber lain yaitu berupa pertanyaan dari dalam diri saya sendiri. Bisa satu atau lebih pertanyaan itu yang muncul, yang alhamdulillah jawabannya itu ketemu waktu belajar di BTV, dan bisa juga biiznillah jawabannya itu didapatkan dari sumber atau referensi yang lain. Ada juga sumber atau referensi yang saya sebut sebagai istilah extension, artinya materi tambahan yang penting untuk diketahui, dan insya Allah setelah melalui pertimbangan yang cermat, berisi kebaikan yang tidak tercover oleh BTV atau Bayyinah TV. Nah, materi yang disiapkan mengcover hal itu, terutama adalah bagian dari ta'awud dan basmalah yang tidak dibahas di BTV. Jadi pada saat Ustadz membahas Al-Fatihah di concise commentary maupun di deeper look di BTV, Ustadz langsung memulai pembahasan dari Hamdalah atau Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal sebelum kita baca Al-Quran, termasuk kita baca Al-Fatihah, kita kan baca ta'awud dulu tuh. Ada juga yang baca basmalah. Nah, itu akan kita cover di materi kali ini. Seperti yang teman-teman bisa lihat, itu kelihatan concise commentary yang ada di BTV. Ini adalah yang pertama dari dua referensi utama yang berasal dari BTV. Jadi concise commentary ini berisi pembahasan yang relatif singkat dari masing-masing ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Apa tujuan dari concise commentary ini? Kalau kita baca terjemahan Al-Quran, kan kadang kita berpikir ya, ayat yang ini dengan ayat yang selanjutnya ini, hubungannya apa ya? Nah, padahal sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu saling berhubung. Padahal sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu masuk akal. Padahal sebenarnya ayat-ayat Al-Quran itu tersusun secara logis. Jadi tujuan dari concise commentary adalah untuk membantu kita semua membaca keseluruhan Al-Quran secara mengalir, flowing, dan secara terbimbing atau guided, ayat demi ayat, untuk menunjukkan bagaimana ayat demi ayat itu saling terhubung, untuk menunjukkan bagaimana ide-ide dibangun dari satu ayat ke ayat yang lain. Dan untuk menunjukkan bagaimana ide-ide itu mengalir secara logis dan menjelaskan apa yang sedang Allah firmankan. Lalu ini adalah yang kedua dari referensi utama yang dari BTV, yaitu deeper look. Deeper look berisi pembahasan yang insya Allah lebih mendalam tentang masing-masing ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi ibaratnya kalau concise commentary itu kita mulai masuk ke air, berenang di permukaan gitu. Tapi kalau deeper look kita mulai menyelam ke dasar lautan, sehingga kita ketemu dengan pemandangan-pemandangan yang sungguh indah di dasar lautan. Ketemu dengan mutiara-mutiara Al-Quran.
Walaupun tidak menutup kemungkinan mutiara itu sudah bisa kita temui di Concise Commentary. Nah, Ustadz Nu'man dan juga saya juga pelajari dari asatidz maupun ulama yang lain bahwa Al-Quran dan sholat itu nggak bisa dipisahkan. Saat sholat kita minta hidayah sama Allah, ya kan? Di Al-Fatihah kita jumpai ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk ke jalan yang lurus. Kita berdoa sama Allah. Maka inilah dia petunjuk itu. Jadi ada percakapan yang terjadi di dalam Al-Quran dan juga di dalam Al-Fatihah. Saat kita berdoa, kita bicara sama Allah. Tapi di Al-Quran, Allah bicara sama kita. Nah, saat Allah bicara sama kita, Allah menggunakan struktur atau susunan bahasa ilahiyah atau divine speech. Susunan bahasa ilahiyah adalah susunan bahasa yang sempurna, perfect. Dan kontennya ada dua, yang bisa kita singkat 2M. Yang pertama adalah message atau pesan yang Allah ingin sampaikan. Dan M yang kedua adalah miracle. Yaitu, maaf ini, suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Oke. Biasanya ada keterangan di komputer saya, you are muted gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi 2M, M yang... Maaf, karena ada dua, Bapak, dua device kayaknya. Saya dua device, saya mute satu supaya lebih clear ya, Pak. Sekarang gimana? Sekarang oke, masih kedengaran. Oke, silakan. Justru yang di mute itu yang paling dekat nih. Oh, tapi ini lebih clear. Oh gitu? Ya. Oke, ya udah. M yang pertama, saya ulangi, M yang pertama adalah message atau pesan dari Allah itu sendiri. Lalu M yang kedua adalah miracle atau mujizat atau keajaiban dari Al-Quran. Dan Al-Quran tentu saja punya standarnya sendiri. Al-Quran bukan sebuah buku biasa, Al-Quran bukan sekedar untaian puisi, walaupun ada kadang-kadang mirip-mirip puisi gitu, kalau yang mempelajari puisi-puisi Arab seperti Profesor Raymond Ferrin, yang beliau aslinya adalah justru pakar sastra Arab gitu ya, termasuk puisi-puisi Arab, lalu beliau tertarik, kenapa enggak belajar mempelajari Al-Quran gitu, yang dianggap puisi oleh beliau, tapi ternyata tidak sekedar untaian puisi. Karena Al-Quran adalah Al-Quran. Al-Quran punya standarnya sendiri. Al-Quran mengandung pesan dan juga mengandung keindahan. Ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang mengalir dan saling terhubung antara satu ayat dan ayat yang lain. Ada namanya logical flow atau aliran yang logis dari satu ayat ke ayat berikutnya. Aliran yang masuk akal, bahkan mengandung keindahan. Ini ada sisi menariknya karena yang seperti ini tidak kita dapatkan saat kita membaca terjemahannya saja. Tidak ada salahnya kita membaca terjemahan Al-Quran memang. Bahkan membaca terjemahan itu disarankan juga sebelum kita mengikuti story morning. Tapi insya Allah melalui story morning, kita mendapatkan wawasan yang lebih luas dari sekadar terjemahan, menyadari bahwa apa yang Allah ucapkan itu sebenarnya ngalir, kita jadi merasakan bahwa Allah memang sedang bicara sama kita. Dan insya Allah hal itu membuat kita makin dekat sama Allah, insya Allah. Bahasa Arab Al-Quran adalah bahasa yang kaya akan makna dan ada hal-hal yang kurang jelas atau bahkan hilang saat kita membaca terjemahannya. Ini ada satu contoh aja. Satu contoh yaitu kata la. Kata la berarti tidak atau tidak ada. Maka la roiba artinya tidak ada keraguan. Dan la khaufun artinya tidak ada rasa takut. Dua-duanya ada di surat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah awal. Tapi kalau kita hanya fokus ke terjemahan saja, ada makna yang hilang atau kita sebut dengan missing in translation. Dalam bahasa Arab, kata la jika diikuti dengan kata yang berakhiran a, beda dengan
kata la jika diikuti dengan sebuah kata yang berakhiran un. Karena kata la yang diikuti dengan kata yang berakhiran a aslinya adalah bersifat mutlak atau absolut atau tidak terbatas. Sedangkan kata la yang diikuti kata yang berakhiran un artinya tidak absolut atau terbatas. Jadi apa makna untuk kedua contoh di sini? La roiba artinya tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada celah sama sekali untuk kita ragu. Ini terkait dengan kitab suci Al-Quran. Ini kan di ayat Al-Baqarah awal, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fih. Di Alkitab ini, kitab Al-Quran ini, la raiba fih, tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada celah sama sekali untuk kita ragu dengan Al-Quran. Sementara la khaufun, artinya tidak ada rasa takut. Tapi apakah sama sekali tidak ada rasa takut? Tidak seperti itu. Tapi masih ada celah. Masih ada celah rasa takut. Meskipun kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran, karena justru itulah salah satu ciri dari ketakwaan. Ketika kita mengikuti petunjuk dari Al-Quran, ketika kita ingin berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang bertakwa, justru dari situlah muncul rasa takut itu. Jadi tidak mungkin kita sama sekali tidak ada rasa takut. Tidak mungkin kita terus, ya Allah, udah pasti aku masuk neraka, masuk surga. Gitu. Tidak mungkin masuk neraka, nggak bisa seperti itu. Karena kita selalu bermohon kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk mengikuti jalannya, supaya kita dimudahkan untuk masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Makanya kita masih berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita masih berdoa waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi masih ada rasa takut itu. La khaufun. Artinya tidak ada rasa takut, tapi tidak absolut. Masih ada celah rasa takut di dalam diri kita. Jadi konsep komentari berisi penjelasan tentang ayat Al-Quran yang insya Allah menjadi lebih jelas lagi dari sekedar terjemahan Al-Quran, mengungkap hal-hal yang tidak kita dapatkan saat kita membaca terjemahan biasa. Biasanya ada 2 atau 3 cara untuk menyatakan sesuatu dalam bahasa Arab, yang artinya masing-masingnya sebenarnya berbeda. Tapi dalam terjemahannya, entah terjemahan bahasa Inggris atau terjemahan bahasa Indonesia, biasanya diterjemahkan dengan cara yang sama. Seperti contohnya tadi, la, tidak, atau tidak ada. Padahal ada makna yang tersembunyi yang lebih dari itu, yang hanya kita ketahui kalau kita mau belajar lebih jauh. Jadi konsep komentari itu menangkap, dalam tanda kutip, menangkap apa yang tidak tertangkap di terjemahan yang biasa. Lalu apa bedanya dengan diperluk? Tentu saja diperluk adalah pembahasan yang lebih dalam, seperti menyelam ke dasar samudera, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan mutiara yang lebih berharga atau lebih banyak. Selain itu, di diperluk, kita juga insya Allah mendapatkan apa yang tidak kita dapatkan di konsep komentari. Misalnya, tentang mengapa Al-Fatihah itu turun. Jadi idealnya, sebelum kita belajar dari diperluk, kita belajar dulu dari konsep komentari. Dan kita belajar dari konsep komentari dan diperluk, maka insya Allah kita bisa menghargai, atau kita bisa lebih menghargai keindahan Al-Quran. Dalam bahasa yang tentunya mudah dicerna dan mudah dipahami. Nah, apakah rekan-rekan yang non-Muslim misalnya, boleh mengikuti sesi story morning ini? Boleh. Dan silakan mengikuti, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Hudan linnas. Dan apakah ada batas usia juga untuk ikut sesi story morning ini? Tidak ada juga. Yang penting sudah akil balik. Sudah mampu mengapresiasi akal budi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau kepala 2, kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7 usianya ya. Atau bahkan kepala 1 ya. Karena ada Naima yang saat ini alhamdulillah menawarkan diri untuk menjadi notulis pada sesi kali ini, dan baru saja lulus SMP ya Naima. Jadi saat ini sedang akan menuju ke jenjang pendidikan berikutnya di SMA. Tapi beliau
Naima alhamdulillah sudah banyak kiprahnya juga di komunitas. Ini adalah contoh apa yang kita dapatkan di Deeperloop yang tidak kita dapatkan di Concise Commentary. Ya, ini dalam hal ini adalah tentang mengapa Al-Fatihah turun. Dan begitulah memang jalan dakwah. Jalan dakwah kan tidak selalu mulus. Ya, Rasulullah tidak ingin ke surga sendirian, sehingga Rasulullah ingin menyelamatkan sebanyak mungkin umat manusia, tapi ternyata lebih banyak manusia yang menolak ajakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu yang dijelaskan di Deeperloop tentang mengapa Al-Fatihah turun. Ketika kita memberi sesuatu yang sangat berharga kepada seseorang, dan orang itu menolak pemberian kita, tentu saja wajar jika kita merasa sedih. Rasulullah pun demikian. Banyak ternyata yang menolak ajakan beliau, padahal Rasulullah ingin menyelamatkan manusia-manusia itu. Jadi wajar kalau Rasulullah sedih. Mengapa sih banyak orang yang tidak bisa melihat kebenaran Islam? Mengapa sih ada orang yang tidak mau diajak untuk selamat masuk surga bareng-bareng? Maka menghadapi situasi seperti itu, kadang kita bisa menjadi pesimistis. Jika melihat banyaknya penolakan yang kita alami. Dakwah ke sini ditolak, dakwah ke sana ditolak, dakwah ke tempat yang lain lagi ditolak lagi. Nah, Allah penuh kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Allah memberi hadiah kepada Rasulullah. Hadiah yang dimaksudkan supaya Rasulullah tetap optimistis dalam menjalankan dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah itu Allah sebutkan di Al-Quran, di surah Al-Hijr, surah ke-15, ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anil azim. Wal Qur'anal azim. Hadiah Allah pada Rasulullah tersebut adalah berupa 7 yang berulang dan Al-Quran yang agung. Apakah yang dimaksud dengan 7 yang berulang atau 7 ayat yang dibaca berulang-ulang itu? Maksudnya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada suara kucing ya. Ini suara si Pusi, kucing saya. Dia biasanya nyari anaknya karena mau diajak sarapan. Oke, kita lanjutkan. Suaranya hilang Pak Heru? Ya. Atau emang menunggu? Kita sampai di Al-Fatihah ya, 7 ayat yang berulang. Maaf ini lewat. Nah, kapan Allah memberikan hadiah itu kepada Rasulullah? Karena Al-Fatihah turun setelah terjadi penolakan terhadap dakwah Rasulullah. Nah, ini termasuk pertanyaan yang saya tanyakan pada diri sendiri, tidak dibahas di materi Ustadz. Al-Fatihah itu turunnya kapan gitu? Kan setelah banyak penolakan, Allah memberikan hadiah berupa Al-Quran. Jadi, kapan sih sebenarnya turunnya surat Al-Fatihah itu? Dari 114 surat yang kita ketahui ada di Al-Quran. Kita tahu bahwa ayat pertama yang turun adalah Iqra, ya kan? Bacalah, yang ada di surat Al-Alaq. Kita tahu bahwa ada ayat yang juga turun di awal-awal Rasulullah berdakwah sebelum
bahkan sebelum mulai dakwah, yaitu ayat yang memanggil Rasulullah dengan panggilan orang yang berselimut yang ada di surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Pertanyaannya, kira-kira kapan surat Al-Fatihah ini turun? Kapan Allah memberikan hadiah ini kepada Rasulullah SAW? Logikanya, surat Al-Fatihah ini diberikan Allah sebagai hadiah pada Rasulullah setelah surat Al-Alaq tadi, setelah Al-Muzammil, dan juga setelah Al-Mudaththir. Itu logikanya. Tapi surah keberapa? Nah, ternyata Al-Fatihah adalah surat yang kelima diturunkan oleh Allah setelah Al-Alaq, Al-Qalam, Nun wal Qalam yasturun, dan seterusnya, Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Di surat kelima yang turun diturunkan oleh Allah sebagai hadiah kepada Rasulullah SAW. Jadi ada Al-Alaq sebagai ayat-ayat yang pertama turun, 5 ayat yang pertama turun, terus Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir yang menyebut Rasulullah dengan sebutan orang yang berselimut, lalu Al-Fatihah ini diturunkan. Jadi setelah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir itu mulai muncul penolakan, maka Allah berikan hadiah Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Sekarang mari kita teliti lagi apa yang Allah hadiahkan pada Rasulullah itu. Yang Allah berikan untuk menghibur Rasulullah itu bukan Al-Quran saja, tapi 7 yang berulang dan Al-Quran. Sab'am minal mathani wal Quran. Nah, kita teliti lagi, Allah telah memilih untuk menyatakan bahwa hadiah itu disebutkannya bukan Al-Fatihah, tapi 7 yang berulang, atau sab'am minal mathani. Nah, subhanallah. Ada maksud dibalik dipilihnya penyebutan seperti itu. Disebutnya bukan Al-Fatihah, tapi 7 yang berulang. Karena kita membaca 7 yang berulang itu di setiap rakaat sholat kita. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran terdiri dari 140 surah. Di Al-Hijr 87. Tadi kita sudah pelajari bahwa Allah memberikan kepada Rasulullah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Dan kita sudah memahami bahwa yang dimaksud dengan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang adalah Al-Fatihah. Apa artinya? Artinya Allah memisahkan Al-Fatihah dari 113 surah yang lain. Membuat Al-Fatihah ini spesial. Membuat Al-Fatihah itu istimewa. Karena Allah menyebutkannya di surat Al-Hijr 87 tadi secara terpisah. Setidaknya ada 3 hal yang membuat Al-Fatihah itu spesial. Pertama, karena Allah pisahkan penyebutannya dari 113 surah yang lain di Al-Quran. Dari Al-Quran yang kita lihat tadi di Al-Hijr 87. Selain itu, keistimewaan kedua setidaknya adalah karena Al-Fatihah dibaca 17 kali sehari minimal jika kita hanya sholat fardu saja. Makin banyak jumlah rakaat sholat sunnah kita, makin banyak kita membaca Al-Fatihah. Lalu keistimewaan ketiga, Al-Fatihah menjadi pembuka Al-Quran, sekaligus juga pembuka sholat-sholat kita. Nah, maka marilah sekarang kita mempelajari Al-Fatihah dan mengenal surah yang spesial ini dengan lebih baik, insya Allah. Sebelum kita lanjutkan, ada satu hal yang penting juga untuk kita pahami. Tapi mari kita coba memahaminya sekarang melalui sebuah kuis. Ini sudah ada jawabannya. Al-Fatihah adalah bab pertama dari Al-Quran. Ini benar atau salah? Tadi sudah ada jawabannya kan? Salah. Al-Fatihah adalah surah pertama dari Al-Quran. Benar atau salah? Al-Fatihah adalah surah pertama dari Al-Quran. Nah, yang ini benar. Surah yang pertama. Jadi surah
atau surat tidak sama dengan bab. Nah, mengapa surat tidak sama dengan bab? Karena kalau bab, kita harus membaca dari bab 1 dulu, supaya paham bab-bab berikutnya. Sementara Al-Quran tidak seperti itu. Kita bisa membacanya dari surah dan ayat mana saja. Itu salah satu keistimewaan Al-Quran. Padahal ayat yang pertama turun pun juga Iqra. Tapi Iqra atau Al-Alaq tidak lantas menjadi bab yang pertama. Jadi ini untuk mengingatkan lagi bahwa bahwa di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran punya standarnya sendiri, tidak seperti buku biasa. Di surat itu tidak sama dengan bab. Ini bagian intronya, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Sekarang izinkanlah saya untuk masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya ini adalah tentang ta'awuz. Yang ini perlu dibahas karena seharusnya ta'awuz menjadi disiplin kita setiap kali sebelum membaca Al-Quran. Ustaz Thomas tidak membahas ta'awuz baik di BTV Diperluk maupun di BTV Konses Komentari karena beliau memulai pembahasan Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kita perlu mempelajari ini karena membaca ta'awuz merupakan sunnah yang penting saat kita hendak membaca Al-Quran. Allah firmankan dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila engkau, dalam hal ini adalah Muhammad Rasulullah SAW, hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan kata lain, bacalah ta'awud. Saat baca ta'awud, pikiran dan hati kita fokus untuk mohon sama Allah, supaya Allah melindungi kita dari setan yang terkutuk. Ada saat-saat terindah di mana salat kita begitu khusyuk, perasaan dan pikiran kita menyatu, kita begitu hanyut dengan ayat-ayatnya, air mata menetes di pipi, atau bahkan membanjiri pipi. Kita berada dalam posisi pasrah dan menyerah total di hadapannya. Tapi ada juga saat-saat di mana sholat kita biasa-biasa saja, tidak merasakan apa-apa. Tapi kita tetap melakukan sholat, kita tetap menegakkannya. Tapi ayat-ayatnya tidak membekas di jiwa. Ada juga saat-saat di mana tubuh dan jiwa tidak menyatu. Raga kita ada di masjid raya, tapi pikiran dan hati kita entah kemana. Saat di mana sholat menjadi gerakan kardiovaskular semata. Mengapa kualitas sholat kita tidak bisa konsisten? Karena setan tidak ingin kita dekat sama Allah. Maka kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Quran dengan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa melindungi kita dari godaan setan. Rasulullah punya kebiasaan atau disiplin sholat malam. Termasuk di dalamnya adalah disiplin membaca ta'awud, yaitu A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ada perbedaan penafsiran dari 3 atribut setan ini. Kalau kita lihat di Google Translate, kadang Google Translate membantu ya. Tapi untuk case ini Google Translate sama sekali tidak membantu. Kadang Google Translate tapi bisa membantu secara cepat. Tapi tidak untuk case ini. Awalnya Google Translate itu ingin saya manfaatkan untuk meneliti apakah ada kedekatan terjemahan dari Google Translate dengan penafsiran Imam Ahmad atau Imam At-Tirmidzi. Tapi usaha ini tidak membuahkan hasil. Tapi kan yang penting usaha dulu. Ya kan? Jadi dari sini kita lihat
ta'awud yang diucapkan oleh Rasulullah SAW pada saat sholat malam itu, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Hamzih, nafkhih, sama nafthih itu artinya apa? Kalau menurut Imam Ahmad itu godaan, tiupan, hembusan. Sementara menurut Imam At-Tirmidzi adalah cekian, kesombongan, dan syair. Kalau menurut Google Translate itu nggak nyambung ya, tulisan cakar ayam, enggak atau sadar atau dan kembung. Jadi nggak ada hubungannya. Nah, usaha berikutnya adalah mencari tahu arti dari ketiga ayat itu di Al-Quran. Ternyata ketemu. Ya, ini untuk kata hams dan nafkh. Tapi tidak ketemu untuk kata nafs. Kata nafs yang pakai sa ya, bukan pakai nafs pakai sa. Tapi pakai sa. Kalau nafs yang pakai sa itu kan malah ketemu banyak karena nafs itu ada 268 kali ketemu di Al-Quran. Tapi kalau nafs yang pakai sa dengan titik 3 itu tidak saya temukan di Al-Quran. Kata nafs selanjutnya, saya lanjutkan pencariannya di Kamus Bahasa Arab. Dan Alhamdulillah ketemu maknanya. Dan dari penelitian ini ditemukan makna yang sama seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Yakni godaan untuk hamz, lalu tiupan, itu untuk nafkh, dan syair untuk nafs yang titik 3 di atas itu. Jadi ini sedikit penelitian yang akhirnya membuahkan hasil untuk lebih baik memahami ucapan ta'awud yang diucapkan oleh Rasulullah SAW pada sholat malam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Membaca ta'awud saat sholat hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Imam Malik tidak membaca ta'awud dalam mengerjakan sholat wajib. Sedangkan Imam Syafi'i membaca ta'awud. Tapi tidak harus yang a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim juga tidak apa-apa. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Ta'awud itu tidak wajib, tapi sebaiknya kita membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran atau membaca Al-Fatihah. Mengapa? Karena setan dapat melihat manusia, sedangkan kita manusia tidak dapat melihat setan. Maka kita minta perlindungan kepada Allah, karena Allah dapat melihat setan, sedangkan setan tidak dapat melihat Allah. Selain dua jenis ta'awud tadi, ada juga ta'awud dalam 2 ayat Al-Quran, sama-sama minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Kedua ayat ini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, di bahasan tentang al-isti'adah, atau permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan setiap yang jahat. Tidak ada perbedaan makna antara ta'awud dan al-isti'adah. Sama aja itu, ta'awud ya isti'adah. 2 ayat ini juga biasa dibaca oleh para imam di beberapa masjid. Salah satunya adalah Masjid Jami Al-Falah di Cilandak sebelum memulai sholat fardu. 2 ayat ini dibaca, lalu surat An-Nas dibaca. Setelah itu baru takbiratul ihram. Nah, tidak dibaca juga tidak apa-apa, karena bukan syarat sahnya sholat juga. Gitu. Baru? Ya. Ya, Bang Syafiq. Ya, suaranya di saya hilang soalnya. Apa mungkin jaringan saya yang gangguan? Kalau ya, teman-teman yang lain gimana ya? Sepertinya mungkin jaringan Bang Syafiq. Oh, siap. Okay. Maaf. Lanjut, Pak. Di Mbak Siti masih jelas ya? Iya, jelas. Oke. Ya, ini barusan lancar lagi. Oke. Oke, alhamdulillah. Jadi 2 ayat itu lalu An-Nas ya. Tapi tidak dibaca juga nggak apa-apa karena bukan merupakan syarat sahnya sholat. Membaca juga nggak apa-apa kalau kita sudah hafal dan kita bisa implementasikan untuk kesungguhan menghindarkan diri dari godaan setan. Tapi yang lebih penting adalah merasakan
merasakan bacaan itu. Sungguh-sungguh kita pasrah sama Allah dan memohon perlindungan Allah. Mereka itu, setan-setan itu bisa melihat kita, dan kita tidak bisa melihat mereka. Tapi Allah bisa melihat mereka. Jadi dan kita bisa mengharapkan perlindungan dari Allah supaya kita tidak digoda oleh mereka selama kita melakukan sholat maupun membaca Al-Quran. Itu sedikit tambahan untuk ta'awuz. Dan kita akan masuk ke materi berikutnya. Saya stop. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan Al-Fatihah, ada pertanyaan yang perlu dijawab nih, pertanyaan awal. Dari mana kita mulai pembahasan Al-Fatihah ini? Karena ada yang berpendapat bahwa Al-Fatihah dimulai dengan basmalah, dan ada yang berpendapat bahwa Al-Fatihah dimulai dengan hamdalah. Sesi ini insya Allah secara singkat membahas apakah Al-Fatihah itu start dengan basmalah atau hamdalah, serta beberapa fakta dan dalil terkait kedua opini tersebut. Basmalah artinya bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah artinya alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah pendapat dari para sahabat. Tentunya ini kaliber luar biasa semuanya. Ada yang berpendapat bahwa Al-Fatihah start dengan basmalah, dan ada yang berpendapat bahwa Al-Fatihah start dengan hamdalah. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir. Imam Ahmad bin Hambal ini contoh yang menarik. Jadi ada di satu sisi beliau juga start dengan hamdalah, di satu sisi juga ada porsi di mana suatu riwayat gitu Rasulullah start Al-Fatihah itu dengan basmalah. Selain beliau, contoh menarik lainnya adalah Anas bin Malik. Tapi intinya adalah bahwa para sahabat itu santai-santai aja gitu, tidak terus bermusuhan, tidak terus saling membenci, tidak terus saling menghujat, tidak terus saling mengkafirkan, walaupun ada perbedaan pendapat tentang apakah Al-Fatihah itu start dengan basmalah atau Al-Fatihah itu start dengan hamdalah. Dia tidak menjadi sebuah persoalan yang meruncing sampai konflik, sampai mengkafirkan, sampai yang beda banget dengan kalau yang kita lihat di zaman sekarang, beda sedikit terus dianggap bahwa itu musuh gitu kan. Jadi ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari betapa luar biasanya para sahabat pada saat itu. Selanjutnya kita akan meninjau beberapa fakta maupun hadis sahih terkait pendapat bahwa Al-Fatihah itu start dengan basmalah. Ini contoh yang langsung bisa kita lihat jika kita pernah ke Madinah atau kita punya Quran yang mushaf Madinah ataupun mushaf yang lain ya, karena saya belum pernah ketemu mushaf di mana Al-Fatihah tidak start dengan basmalah. Jadi di Al-Quran itu kalau kita buka mushaf, dan ini sudah sejak lama, sejak saya kecil dulu, sejak saya pertama kali memegang mushaf Al-Quran untuk pertama kalinya, Al-Fatihah itu ya start dengan basmalah. Kalau ini salah berarti kan sudah dikoreksi sejak lama. Kok startnya kok basmalah, ya kan? Lalu ada di hadis riwayat Bukhari nomor 4658. Meski pesan utamanya adalah memanjangkan bacaan atau mad, tapi hadis ini juga memberi informasi bahwa Rasulullah membaca basmalah dulu.
Lalu hadis riwayat Tirmidzi nomor 229, hadisnya cukup panjang, tapi ini berisi pendapat Imam Syafi'i yang perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya bahwa Al-Fatihah itu start dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi juga pada saat sholat kita mengeraskan bacaannya. Terus ada hadis riwayat Darimi nomor 1212. Hadis ini isnadnya sahih menurut Husain Salim Asad Ad-Daroni. Al-Fatihah start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang Darimi 1212 ini tidak berpendapat mengeraskan lafaz basmalah mengandung arti bahwa lafaz itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Jadi ada kata-kata di sini tidak mengeraskan lafaz basmalah. Tapi dengan kata-kata itu kita bisa mikir kan, tidak dikeraskan. Nah, tidak dikeraskan berarti kan ada, berarti ada basmalah yang dibaca sebagai start dari Al-Fatihah. Bacaannya jangan dikeraskan. Artinya bacaan itu ada, tapi dibaca pelan, atau bahkan tidak dibaca sama sekali, atau tidak terdengar oleh makmum yang ada di belakangnya. Nah, sekarang kita akan meninjau beberapa fakta maupun hadis sahih terkait pendapat bahwa Al-Fatihah itu start dengan hamdalah. Ada di hadis riwayat Bukhari nomor 701. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, radhiyallahu anhuma memulai salat dengan hamdalah. Lalu hadis riwayat Muslim nomor 606. Hadis ini menegaskan bahwa awalannya adalah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan basmalah. Lalu di hadis riwayat Muslim 768. Hadis dari Aisyah ini menceritakan bahwa Rasulullah memulai Al-Fatihah dengan hamdalah. Lalu hadis riwayat Muslim nomor 598. Hadis ini menyebutkan semua ayat Al-Fatihah secara komplit, mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, terus sampai Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya komplit kecuali basmalah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah start dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hadis riwayat Muslim nomor 598 ini masih hadis yang barusan tadi di slide sebelumnya. Bagian inilah yang membuat Ustadz Nu'man condong ke pendapat yang ini. Ustadz menyebutkan bahwa dalilnya terdapat di dalam hadis qudsi. Ada di hadis ke-8 di salah satu buku tentang 40 hadis qudsi. Di buku hadis qudsi itu ditulis rawahu Muslim wa kadzalika Malik wa Tirmidzi wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi perawinya cukup banyak, tidak cuma diriwayatkan oleh Muslim tapi juga oleh Imam Malik, Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan An-Nasai serta Ibnu Majah. Hadisnya hadis qudsi. Jadi kita sedikit mengingat kembali apa perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis Nabi. Kalau Al-Quran itu pesannya dari Allah, kata-katanya juga dari Allah persis seperti itu. Kalau hadis qudsi, pesannya dari Allah, tapi kata-katanya adalah dari Rasulullah SAW sendiri. Jadi istilahnya adalah Rasulullah melakukan paraphrase terhadap pesan yang diterima dari Allah. Ya, seperti misalnya kemarin Mbak Siti kalau nggak salah nanya ke Teh Nifah gitu ya. Story morning mulai jam berapa? Nah, misalnya ini Teh Nifah menjawab story morning mulainya jam 5:45. Lalu Mbak Siti meneruskan informasi itu ke teman-teman di komunitas. Insya Allah story morning dimulai jam 6:04. Pesannya sama kan.
waktu mulainya juga sama, nggak berubah. Tapi kata-katanya tidak sama. Ini yang disebut sebagai paraphrase, dan seperti inilah hadis qudsi itu. Pesannya sama, 545 dengan 6 kurang seperempat. Itu sama saja, tapi diucapkan secara berbeda. Ini adalah hadis qudsi seperti itu. Lalu kalau hadis Nabi, pesannya adalah dari Rasulullah SAW, dan kata-katanya ya berasal dari Rasulullah SAW sendiri. Ya, misalnya makan itu pakai tangan kanan ya, makan dari makanan yang terdekat. Itu kan pesan dari Rasulullah, dan kata-katanya juga dari Rasulullah SAW sendiri. Hadis yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah start dengan hamdalah itu cukup banyak. Nah ini insya Allah kita bisa lihat di slide-slide berikutnya, tapi agak cepat saja. Kita sampaikan hadis riwayat Abu Daud 664. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah start dengan hamdalah. Lalu ada An-Nasai nomor 892. Beda perawi yang tadi Abu Daud, yang sekarang Nasai. Terus di surat Nasai nomor 893, ini juga sama, Al-Fatihah start dengan hamdalah. Lalu At-Tirmidzi nomor 443, menunjukkan bahwa basmalah, membaca bismillah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Ini kata-kata ini, membaca bismillah dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi ini menunjukkan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, Anas bin Malik serta Imam Ahmad bin Hambal, beliau berdua hanyalah contoh ya, yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah memulai Al-Fatihah dengan basmalah, pernah juga memulai dengan hamdalah. Jadi beliau berdua ini sama-sama pernah menyaksikan keduanya. Nah, berbeda pendapat tentu tidak sama dengan permusuhan. Setidaknya ada 5 perbedaan yang insya Allah akan kita kupas satu persatu. Perbedaan pertama adalah dari susunan kata. Ini kita masih belum masuk ke intinya ya. Katakanlah ini baru kulitnya aja. Tapi maksudnya dari sini saja sudah beda. Gitu. Beda pendapat, permusuhan, ya kan tidak sama. Perbedaan kedua adalah ada hubungannya dengan penghormatan dan penghargaan. Para sahabat dulu beda pendapat tapi asik-asik aja. Tetap bersahabat, namanya juga para sahabat ya. Sholat bareng, berjuang bareng, saling membantu, saling mendukung, makan bersama dan seterusnya. Perbedaan ketiga ada hubungannya dengan apakah kita mengizinkan setan masuk untuk merusak hubungan kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Orang itu beda-beda kan. Cara mensikapi perbedaan pendapat. Ada yang bisa seperti para sahabat, tetap akur, tetap guyup, tetap rukun. Ada yang menganggap bahwa beda pendapat adalah musuh. Jadi harus dijauhi dan seterusnya. Perbedaan keempat ada hubungannya dengan kesadaran kita untuk tetap bersatu sebagai sesama orang yang beriman. Lalu perbedaan kelima terkait dengan humility. Apakah kita cukup humble? Bagaimana kerendahan hatian kita di hadapan Allah? Apakah kita tetap masih menuhankan Allah atau kita menuhankan pendapat kita? Beliau berdua sama-sama saya hormati dan termasuk guru virtual saya. Nah, bagaimana dengan pendapat atau pandangan dari beliau berdua soal ini? Ini hanya saya ambil contoh 2 ya, tapi sebenarnya masih banyak yang lain, guru-guru saya yang lain juga di tanah air yang tidak saya masukkan ke ini, tapi intinya semuanya saya hormati dan ini hanya contoh aja. Ini sekarang kita lihat cuplikannya, bagaimana pendapat beliau terkait basmalah di dalam Al-Fatihah. Ini kedengaran nggak tadi? Belum ada video ini ya kayaknya ya. Ada video? Belum terputar kayaknya Pak. Oh gitu ya. Atau lagi delay?
Atau Ya. harus di play. Nah. Coba ya, saya coba. Ini cuma sekian detik sih. Nah, sip. Bentar. Apa enggak? Sorry. Bentar. Nah, sekarang kita coba ya. Saya dikeraskan juga. Kalau barusan kedengaran? Videonya belum terputar, Pak. Kayaknya nggak ada suaranya deh. Oh, oke. Mungkin di settingan Zoom-nya harus share komputer sound kali, Pak. Barangkali bisa usul. Ya. Pak, Silakan. ini ya dikeluarkan dulu share screen-nya di stop dulu. Stop dulu share screen. Ya. Masih terlihat share screen-nya, Pak. Di stop dulu. Oh, oke. Keluar dulu. Ya. Terus? Lalu Bapak klik di laptop Bapak itu kan tadi yang tampilan tadi Bapak klik di atasnya, Pak. Slide di atasnya sedikit. Lalu Bapak maximize, lalu diklik, nanti insya Allah videonya bisa muter. Jadi Bapak bukanya dari slide sebelumnya, Pak. Nanti baru diklik next gitu, nanti insya Allah video itu bisa muter, mudah-mudahan. Tapi diperbesar dulu. Jadi klik slide di atasnya, ya, klik slide di atasnya, lalu diperbesar, lalu diklik next, insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Tapi ini start sih. Nggak bisa dicoba, Pak Heru? Sorry, share screen-nya belum ya, mohon maaf. Share screen, sorry. Jadi gini, Bapak sudah diklik ya Pak, slide atasnya video tadi. Bapak share screen. Terus di pojok kiri bawah share screen itu ada share sound. Share sound di bawah. Jadi setelah Bapak klik share screen, nanti di kiri bawahnya share screen itu, di kiri bawahnya. Oh, share computer sound. Oke. Yes, itu Pak. Oke. Okay. Terus nanti next. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke. Sekarang kita satu slide sebelumnya tadi, Pak. Satu slide sebelum video yang diklik. Ya, sebentar. Share screen. Terus. Dimulai dari satu slide sebelumnya dulu, Pak Heru. Di share screen, jangan lupa dicentang opsi share computer sound, baru di next. Ya. Oke. Share computer sound, ya sudah on? Sudah on. Oke. Diklik. Baru di slideshow. Bagian sini lagi. Oke. Ini mudah-mudahan bisa. Ya, bismillah. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minal. Ya, ayatun minal Fatihah. Nah, ini kedengaran suaranya. Ya. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Khusus Fatihah itu bismillah ayatun minal. Ya, ayatun minal Fatihah. Oke. Lalu khusus Fatihah. Nah, sekarang ini ya. Ini juga pendapat tentang Al-Fatihah itu startnya dengan apa sih? Akhi, pendapat yang sahih bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah. Dalam riwayat Al-Baihaqi dalam sunannya disebutkan wa Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang rajih.
memang terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah atau tidak? Iya. Oke ya, jadi itu pendapat tentang apakah Al-Fatihah itu startnya dengan basmalah atau hamdalah. Jadi dari contoh itu dijelaskan bahwa Bismillah itu ayatun minha atau ayatun minal Fatihah. Jadi dua-duanya punya pandangan yang sama bahwa Bismillah adalah start dari Al-Fatihah. Nah, jika Al-Fatihah start dengan hamdalah, ini kalau yang mengikuti pendapat bahwa Fatihah itu startnya bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan hamdalah. Ini juga pertanyaan pada diri saya sendiri. Karena kita sudah biasa membaca di mushaf, Al-Fatihah itu terdiri 7 ayat, di mana ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau basmalah tidak termasuk Al-Fatihah, masihkah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat? Padahal tadi kita sudah belajar sab'am minal masani, ya kan? 7 ayat yang berulang. Kalau dikurangi 1, apakah berarti 6? Ya kan? Nah, akhirnya harus melakukan penelitian lagi. Ini adalah salah satu referensi yang menunjukkan bahwa ya Al-Fatihah tetap 7 ayat gitu. Cuman ayatnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, itu yang pertama, yang kedua Rahmanir-Rahim, ketiga Maliki Yaumiddin, terus yang keempat di tengah-tengah persis itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus 5, 6, 7-nya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pendapat yang menyatakan bahwa Fatihah start dengan hamdalah. Dan yang menarik juga, kemarin atau beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah ya, saya melihat satu video menarik dari Profesor Raymond Verin yang bicara dengan tokoh-tokoh di Turki yang membahas tentang struktur Al-Quran, keindahan Al-Quran dari susunannya atau strukturnya. Tapi pada saat yang sama di presentasinya itu Profesor Raymond juga memaparkan Fatihah secara seperti ini dan langsung mendapatkan komentar juga dari teman-teman yang para tokoh di Turki itu. Khusus yang ini mungkin kita bahas secara terpisah gitu, karena ada perbedaan dengan antara Profesor Raymond dengan para ulama maupun tokoh yang ada di Turki itu. Jadi itu memang nyata bahwa sampai saat ini terjadi ikhtilaf ya tentang apakah Al-Fatihah itu start dengan basmalah atau dengan hamdalah. Tapi kalau yang ini yang juga merupakan penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, menurut saya ini indah dan juga ini yang digunakan sebagai referensi Ustadz Nu'man. Keindahannya terletak di pembagian 3 itu, yang separuh untuk hambaku, separuh untukku gitu kan, untuk Allah. Dan di tengah-tengahnya persis itu benar-benar pembagian separuhnya. Ini adalah bagian dari hambaku, sedangkan bagian dari jadi ini ada bagianku dan bagian hambaku, sedangkan bagian hambaku adalah yang selanjutnya. Jadi tiga di atasnya itu bagiannya Allah, terus Iyyaka na'budu sampai Iyyaka na'budu. Lalu Iyyaka nasta'in, kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan, itu berarti bagiannya kita manusia. Lalu seterusnya ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya sampai akhir ayat itu bagian dari manusia. Ini sangat indah sekali tersusun ketika kita memaparkannya atau menjabarkannya seperti ini. Nah, kita boleh memilih start dengan basmalah atau hamdalah. Bahkan kita tidak boleh menyalahkan orang yang sholat bahkan tanpa Al-Fatihah sekalipun. Karena yang memilih sholat tanpa Al-Fatihah pun juga ada dasarnya.
Jadi ini ada penjelasan lagi ini ya, yang menarik juga untuk kita cermati. Ini kalau baleni malik. Kalau pendapat ulama itu ila darajatid isma, baru wajib ditunduk. Padahal masalah yang ijma itu bisa dihitung dengan jari. Misalnya sholat 5, itu paling bentuk rokaatnya yang ijma. Bentuk fatihahnya ya misalnya Hanafi tidak harus fatihah. Pokoknya ma tayassara minal Qur'an. Ya. Jadi yang wajib kita tunduk ya sholat 5 waktu gitu kan, minimal. Selain sholat sunat, ya kan. Terus apakah dimulai dengan basmalah atau dengan hamdalah? Itu kita tidak wajib tunduk. Ataukah bahkan harus Fatihah? Tidak wajib tunduk. Karena Al-Quran juga menyebutkan, pilihlah surat yang paling mudah darimu dari Al-Quran. Gitu kan. Maka dari dasar itu, ada juga pendapat yang menyatakan tidak harus sholat itu dengan Fatihah. Yang penting kita tidak boleh saling menyalahkan. Dan ini sebagai catatan tambahan saya juga ya. Saya pernah satu waktu dinas di luar negeri dulu, di beberapa negara, termasuk di Asia Tenggara. Salah satunya, atau di Asia, salah satunya waktu saya ke Bangladesh, saya pernah sholat Jumat di Bangladesh, dan alhamdulillah, saya tidak keceplosan di sana, karena setelah balap dolin, itu semuanya silent, semuanya diam. Tidak seperti kita di Indonesia yang melafalkan amin secara berjamaah. Paduan suara amin itu tidak ada di Bangladesh. Jadi itu juga sesuatu yang kita tidak wajib tunduk. Nah, kondisi di Indonesia tergambar dari tulisan Haidir Rahman ini. Bagaimana karakteristik keempat mazhab terkait ayat start dari Al-Fatihah. Meski umat Islam di Indonesia ada yang mengikuti mazhab Maliki, Hanafi maupun Hambali, tapi yang dominan memang pengikut mazhab Syafi'i. Bagaimana dengan negara-negara lain di dunia? Kita bisa lihat di sini. Beberapa wilayah memiliki mazhab yang dominan, misalnya Indonesia Syafi'i, Pakistan Hanafi, Afrika Utara dan Barat Maliki. Sebagian besar Arab Saudi Hambali. Jadi ini penyebarannya seperti itu. Ada yang dominan, tapi juga seperti di Indonesia yang dominan Syafi'i, tapi juga ada juga pengikut Imam Malik, Imam Hanafi maupun Hambali. Dalam mazhab Imam Malik, tidak ada sholat asar, tidak ada sholat setelah sholat asar. Maksudnya sebelum maghrib. Saya mungkin pernah share ini, tapi saya lupa di mana. Saya ingin mengulang juga untuk diri saya sendiri maupun untuk kita semua. Kisah Imam Malik yang tidak menuhankan madhabnya, walaupun dia adalah pemilik madhab, ya, boleh dikatakan seperti itu. Tapi beliau tidak harus melakukan seperti yang pernah beliau sampaikan. Jadi suatu saat Imam Malik tentu saja sudah sholat asar, mungkin jam 5-an gitu ya. Beliau ke masjid, beliau langsung duduk, beliau langsung baca kitab atau apa gitu. Tapi di situ ada pemuda, seorang pemuda yang langsung menegur beliau. Mungkin pemuda ini baru belajar hadis atau apa gitu ya. Langsung menegur Imam Malik. Dan pemuda itu tentu saja tidak kenal siapa yang ditegurnya gitu. Seorang imam yang besar. Kamu kalau masuk masjid, jangan langsung duduk. Sholat tahiyatul masjid dulu. Sholat dulu. Gitu kan. Nah, Imam Malik sebenarnya bisa saja memberikan kuliah singkat kepada pemuda itu. Sini, kamu belajar hadis sudah berapa lama? Gitu. Sini aku kasih tahu, terus diceritakan hadis secara mendetail dan secara rinci. Tapi tidak seperti itu yang dilakukan oleh Imam Malik. Yang dilakukan apa? Imam Malik seketika itu juga melakukan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Padahal beliau berpendapat bahwa setelah sholat asar tidak ada sholat sunat sebelum sholat maghrib. Jadi kalau habis sholat asar mestinya masuk masjid yang langsung duduk, nggak ada masalah karena tidak ada sholat setelah sholat asar. Nah, yang
akhirnya bertanya-tanya adalah murid-murid Imam Malik yang melihat dari kejauhan kan. Lalu murid-muridnya bertanya, Imam Malik, ini kenapa Imam melakukan sholat 2 rakaat itu? Nah, jawaban Imam Malik apa? Surat Al-Mursalat atau surat ke-77 ayat 48 inilah yang langsung teringat atau langsung dirasakan oleh Imam Malik saat itu. Jadi saat pemuda itu menyuruh Imam Malik untuk sholat dulu gitu. Imam Malik itu teringat ayat ini, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk. Imam Malik tidak ingin menjadi bagian atau golongan dari yang seperti ini. Yang ketika disuruh rukuk, tidak mau rukuk. Maka saat itu juga Imam Malik rukuk, alias melakukan salat tahiyatul masjid. Jadi ini adalah contoh keteladanan Imam Malik yang humble, rendah hati, dan tidak menuhankan pendapatnya, tapi masih menuhankan Allah, masih mengedepankan ayat Al-Quran. Nah, Imam Malik sudah wafat tahun 795, tapi masih adakah contoh yang bisa kita saksikan saat ini, yang masih hidup? Dan insya Allah masih banyak ya, dan masih ada. Dan berikut ini adalah salah satunya. Kita akan menyaksikan sebuah contoh yang luar biasa dari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau membaca Al-Fatihah, start dengan hamdalah saat di Masjidil Haram, tapi saat di Indonesia, saat di Masjid Istiqlal, beliau start Al-Fatihah dengan basmalah. Nah, sekarang mari kita, ini kalau di Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi beliau start Fatihah tadi dengan hamdalah. Nah, kalau kita ke Masjidil Haram maupun kita ke Masjid Nabawi, ya kita akan menjumpai seperti ini. Al-Fatihah start dengan hamdalah. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Imam yang sama, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita menyaksikan beliau di Indonesia di Masjid Istiqlal baca Al-Fatihah dengan startnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akhirnya kita harus kembali menyadari bahwa Tuhan kita adalah Allah, yang kita sembah adalah Allah, bukan pendapat kita, bukan mazhab kita. Kita juga tahu semuanya ada dasarnya, yang mulai dengan basmalah ada dasarnya, yang mulai dengan hamdalah ada dasarnya. Kenapa Ustadz Nu'man memulai dengan hamdalah juga ada dasarnya. Tapi Ustadz Umar sendiri
tidak pernah memaksakan bahwa semua muridnya harus, kalau Fatihah itu syaratnya harus hamdalah, nggak pernah juga gitu. Karena itu kembali ke kita masing-masing. Bahkan kalau kita tahu Imam Asy-Syafi'i sendiri kan muridnya Imam Malik. Dan Imam Syafi'i boleh berbeda dengan gurunya. Tapi kita tetap menghormati guru kita, tetap berbuat baik, bersahabat, tetap bermuamalah dengan baik dengan guru kita maupun siapa saja sahabat kita, walaupun sama-sama berbeda pendapat. Tapi asik-asik aja, nggak ada masalah. Itu mengakhiri materi kali ini. Tapi ini sudah jam 7 ya, 7 lebih. Saya kembalikan dulu nih ke Bang Syafiq, gimana enaknya? Oke, baik. Jazakumullah khairan katsir pada Pak Heru. Jadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Heru. Mulai tadi dari awal menjelaskan tentang struktur yang ada di Baina TV, ada antara concise commentary dan diperlup. Kemudian beliau tadi juga menyampaikan bagaimana Quran ini adalah sebuah divine speech yang isinya mengandung message, pesan, dan juga ada miracle di dalamnya, atau tadi disingkat 2M ya, gampang kita ingat. Dan sebuah catatan kecil mungkin yang perlu kita ingat bahwa Quran itu sendiri adalah dia mengalir, ada flow-nya, ada logika berpikirnya, dan itu semua saling terkait. Dan itu yang perlu kita pahami, baik dari memahami concise commentary maupun dari memahami lebih jauh di perluk tadi. Nah, kemudian terkait surat Al-Fatihahnya sendiri, bahwa Allah memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, bukan menyebutkan secara langsung bahwa hadiahnya berupa surah Al-Fatihah, tapi Allah menyebutkannya dengan sab'um minal mathani, 7 yang diulang-ulang gitu ya. Jadi sebuah kiasan yang luar biasa bahwa ayat ini atau surah Al-Fatihah ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan berbeda dari surah-surah yang lain, karena Allah sendiri pun memisahkannya dengan menyebutkan sab'um minal mathani wal Qur'anil azim. Jadi terdapat pemisahan tersendiri bahwa khusus yang satu ini Allah menyebutkannya dengan diulang-ulang, artinya mempunyai posisi yang berbeda dibandingkan dengan surah-surah yang lain. Dan sedikit informasi tambahan juga tadi, mungkin ada yang belum tahu bahwa surah Al-Fatihah itu adalah, sekali lagi, adalah surah yang kelima yang diturunkan secara urutan penurunannya atau urutan nuzulnya, urutan ayatnya. Nah, di akhir materi yang pertama tadi juga Pak Heru sudah menyampaikan bahwa surah itu tidak sama dengan bab. Ya, jadi kita tidak bisa menyebutkan suatu surah itu, surah Al-Fatihah itu menjadi bab yang pertama dalam Quran, tapi surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam susunan mushaf Al-Quran yang kita baca saat ini. Kemudian beralih ke ta'awuz tadi ya, jadi menarik juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru bahwa ta'awuz itu menjadi sebuah sunnah, sesuatu yang disunnahkan dalam Quran itu sendiri, bahwa ketika kita membaca Quran itu Allah menganjurkan kita untuk meminta perlindungannya, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi meskipun tidak ada perintah secara yang sampai ke taraf wajib, tapi menjadi sebuah sunnah yang alangkah baiknya jika kita ikuti dan kita laksanakan, karena tentunya kita lihat apalagi di akhir zaman ini banyak sekali orang yang mengkaji Al-Quran tapi justru bukan mendapatkan hidayah, tapi malah semakin melenceng, karena mungkin salah satunya ya tidak meminta perlindungan dari godaan syaitan tadi. Kemudian sebuah punchline yang menarik juga tadi yang saya tangkap adalah bahwa tidak peduli apakah Al-Fatihah kita dimulai dengan basmalah maupun dari Alhamdulillahirrabbilalamin, tapi yang penting adalah jangan sampai perbedaan itu membuat kita menjadi bermusuhan. Yang perlu kita ingat adalah yang kita sembah adalah Allah, bukan pada mazhab ataupun pada pilihan memulai Fatihah dari mana. Ini luar biasa sekali, menjadi sebuah pencerahan
di pagi kita di Ahad pertama Story Morning ini. Dan kami persilahkan kepada rekan-rekan yang masih ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan. Insya Allah kita masih ada waktu sampai pukul 7.20 atau 7.30 maksimal ya. Insya Allah seperti itu. Ini walaupun di jadwal flyernya sampai 6:30, tapi mungkin karena antusiasmenya juga, jadi nggak apa-apa lah ya. Kami persilahkan bagi teman-teman mungkin yang masih ada. Tadi sempat ada yang bertanya Pak Heru ketika Pak Heru sedang menjelaskan, tapi alhamdulillah pertanyaannya langsung terjawab pula dengan pembahasannya juga ya. Jadi tadi pertanyaannya dari Mbak Ambia ya, ini yang di Jaksel. Assalamualaikum. Mas, Jika maaf, pendapat yang sepertinya Mas itu. Oh Mas ya, Mas Ambia ya. Oke. Mohon Ya. maaf. Ya, Ya, mungkin jadi tadi pertanyaannya dijawab Bang. Tadi Mas Ambia menjawab ke saya, mungkin bisa dijelaskan lagi apa kemudian jumlah ayatnya menjadi 6 atau itu bisa dijelaskan lagi. iya. Ya, jadi pertanyaannya Pak Heru, tadi kan ada jika sama sebenarnya di slide-nya Pak Heru juga udah disebutkan jika ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari hamdalah, apakah kemudian ayatnya menjadi 6, sedangkan di ayat Ahli Hijr tadi disebutkan dengan 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi mungkin bisa sedikit di refresh atau direview ulang lagi sedikit mungkin Pak Heru di part yang itu tadi agar bisa menjadi semakin jelas juga bagi teman-teman yang lain mungkin Pak Heru. Silakan Pak Heru. Baik. Yang mana ya? Yang kayak yang ujung tadi ya, yang dekat-dekat beberapa slide sebelum terakhir tadi. Ada slide-nya Pak Heru juga. Yang menjadi pertanyaannya Pak Heru juga, jadi kalau apakah dimulai dari hamdalah ayatnya jadi kurang 1 apa gimana gitu. Ya, betul. Itu ada di slide. Kayaknya dekat-dekat beberapa sebelum slide terakhir tadi seingat saya tuh. 4 slide apa berapa gitu. Atau mungkin bisa langsung di slide yang ada pembagian jadi 7 ayatnya itu tadi, yang ada 3 ayat pertama untuk Allah, kemudian yang tengah ini apa yang ia kena abudu itu, kemudian yang sisanya adalah untuk hamba. Oh iya, oke, ini yang baiklah, saya share dulu lagi slide-nya yang ini. Jadi pertanyaan yang sama juga saya ajukan kepada diri sendiri. Slide ke 35. Ya, itu ada yang kaget. Nah, jadi ini juga merupakan pertanyaan untuk diri saya sendiri saat itu, saat mendengar penjelasan ketika ada yang berpendapat bahwa Fatihah start dengan basmalah gitu kan. Bentar. Kalau di mushaf itu kan 7 gitu kan. Yang pertama basmalah, terus kurangi 1 jadi 6, tanda tanya gitu kan. Ya, akhirnya saya harus meneliti ini. Dan ini nggak dijelaskan nih kalau di TV, concise commentary maupun di Develop nggak dijelaskan. Ini seperti pesan dari Kang Irfan ya, maupun Bang Syafiq tadi. Ustadz Nukman itu banyak sekali pencerahannya. Juga saya adalah, Ustadz Nukman adalah guru saya juga. Tapi ketika beliau tidak menyinggung ini, ya kita sebagai murid Ustadz Nukman pernah bilang bahwa kita seharusnya adalah Al-Quran itu ayat tulis sa'ilin gitu kan, untuk orang-orang yang bertanya, untuk orang yang mau meneliti, dengan tetap tidak lupa ta'awud, kita minta perlindungan pada Allah, semoga diarahkan ke jalan yang benar. Nah, akhirnya ketemu di salah satu referensi yang berasal dari penjelasan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini penjelasan beliau seperti ini. Jadi didasarkan pada hadis di mana Allah membagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian, satu bagian untuk Allah, yaitu yang Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sama separuh bagian yang keempat,
iyyaka na'budu. Itu adalah bagian untuk Allah. Satu bagian lagi untuk hambanya. Jadi di tengah-tengahnya persis itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami mengabdi. Pengabdian kita kan untuk Allah gitu kan. Terus wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Pertolongan untuk siapa? Pertolongan untuk kita sebagai manusia. Terus kita minta untuk diberi petunjuk ke jalan yang lurus, jalannya orang yang diberi nikmat, yang sudah wafat, yang sudah almarhum, bukan yang masih hidup seperti saya. Karena tidak bisa orang yang masih hidup itu tidak bisa dijadikan contoh, kecuali kita berdoa juga supaya contoh yang sudah baik semoga terus menjadi baik sampai akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau teladan yang sesungguhnya adalah dari orang-orang yang sudah wafat karena kita sudah tahu akhir kesudahan mereka seperti apa. Nah, sementara bagian yang kedua yang untuk hambanya adalah yang mulai iyyaka nasta'in, memohon pertolongan untuk manusia, mohon petunjuk pada Allah, jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu mereka yang sudah wafat, yang sudah jelas akhir kesudahannya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Dan tidak ada, kalau menurut salah satu penjelasan Ustadz Numan itu, tidak ada bukan jalan tengah ya, tapi jalan di mana kita menghindar gitu. Oh, nggak usah belajar aja supaya nanti kita nggak kena kewajibannya atau nggak kena untuk mengharamkannya gitu. Nggak bisa, karena ihdinas siratal mustaqim itu, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu adalah jalan orang yang belajar dan mengamalkan. Kalau ghairil maghdubi itu orang yang dimurkai adalah orang yang tahu tapi nggak mengamalkan. Terus waladdallin, orang yang sesat artinya orang yang untuk tahu pun nggak mau gitu, sehingga dia tersesat. Maka tidak bisa kita mengambil jalan nggak usah belajar aja supaya kita nggak tahu gitu, supaya kita nggak kena hukumnya gitu. Nggak bisa, karena akan kena juga di Al-Fatihah gitu. Jadi udah nggak ada tempat untuk bersembunyi gitu. Orang kita udah jadi hambanya gitu kan. Ya berarti sudah jelas positioning, udah jelas kan, up sebagai up. Jadi ini adalah yang tadi 7 itu. Jadi tetap sabaan minal mathani. Dasarnya dari mana? Dari penjelasan yang disampaikan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Itu ya, Kang Syafiq. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Heru. Masih ada lagi rekan-rekan yang ingin sharing atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kami sampaikan juga mungkin bagi yang ada kesibukan lain atau ada kegiatan yang dipersilahkan untuk melaksanakan kegiatannya. Masih mau tetap bertahan di sini juga nggak apa-apa, tapi kalau mau live dipersilahkan, gitu ya kira-kira. Oke, untuk di kolom chat sementara belum ada lagi, tapi ada yang raise hand, Bang. Ya, ada yang raise hand? Pak Didit dan Mas Amdi. Mas, oh ya, oke. Kami persilakan dari Mas Didit dulu mungkin, silakan di open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Heru, mau nanya nih dikit. Sebenarnya nggak terkait materi, tapi tadi disinggung sedikit ya. Tadi kita sebagai sebutnya murid Ustadz Numan Alifan gitu. Tapi saya sendiri ingin mendapat predikat seperti itu ya. Tapi kita belajarnya hanya lewat video, belum pernah bertemu langsung pernah gitu ya di, tapi belum secara mengikuti kelasnya langsung, ataupun belum, kalau kelas kan kalau belajar kan pasti ada ujiannya juga, kita belum mendapat ujian syahadah, kita pemahaman kita apakah sama dengan Ustadz Numan atau tidak gitu ya. Tapi apakah kita berhak itu disebut murid Ustadz Numan Alifan, atau mungkin sebelumnya Ustadz sendiri pernah membahas tentang hal ini atau gimana? Gitu aja mungkin yang ingin saya tanyakan. Oke, terima kasih Mas Didit. Monggo Pak Heru mungkin bisa dikomentari. Ya, terima kasih. Ini memang menarik ya. Jadi apakah menjadi seorang murid itu harus pernah ngaji berdua gitu. Misalnya seperti talaki dan seterusnya. Jadi saya pernah mendengar juga penjelasan dari ulama di, kalau nggak salah di channel Sahih Fikih ya.
Jadi memang di era digital seperti sekarang ini, itu konstelasinya jadi beda dengan era sebelum era digitalisasi. Jadi kita bisa menjadi murid siapapun selama yang disampaikan itu kita yakini bahwa itu mengandung kebenaran. Bahkan kalau kita sudah sering menyampaikan ulang dari apa yang disampaikan Ustadz ya, seperti misalnya teman-teman yang ada di grup POB Chefs ya, Voice of Bayyinah Chefs yang suka menulis setiap hari di grup-grup Voice of Bayyinah itu, di grup itu sendiri banyak diskusi karena kita menemukan loh ini Ustadz bilang gini gitu kan. Memang sebagai manusia biasa tidak luput pasti dari kesalahan, dan itu kita langsung mengoreksinya berdasarkan kesepakatan bersama, karena kita melihat dari Al-Quran ayat yang dibaca Ustadz itu tidak persis redaksinya seperti itu, sehingga kita kembalinya ke Al-Quran. Jadi itu sebuah contoh saja bagaimana implementasi kita sebagai murid dari Ustadz Numan atau siapapun juga ya, yang tidak hanya Ustadz Numan. Jadi menurut pendapat saya seperti itu. Kalau yang menurut saya tidak boleh itu kebalikannya, kita mengaku guru dari seorang. Jadi itu yang agak arogan sebenarnya. Tapi kalau kita mengaku murid, seandainya pun misalnya, ya walaupun saya juga pernah ketemu dengan Ustadz Numan gitu, seandainya beliau tidak mengakui, enggak, saya tidak punya murid yang namanya Heru, enggak apa-apa juga. Saya masih menganggap beliau guru saya juga enggak masalah juga. Itu menurut pendapat saya yang bisa salah ya. Begitu Bang Syafiq. Oke, terima kasih Pak Heru, dan semoga menjawab dari pertanyaannya Mas Didit ya tadi ya. Terima kasih Pak Heru. Saya tambahkan juga dikit aja Mas. Jadi kita, atau saya pribadi, ini mungkin pendapat pribadi aja ya. Jadi bahwa Ustadz sendiri pernah menyebutkan bahwa belajar Quran itu adalah lifelong journey, perjalanan seumur hidup. Jadi memang nggak bakal ada habisnya juga. Jadi sebenarnya seumur hidup kita tuh tetap akan jadi muridnya Quran, dan karena kita belajar Qurannya salah satunya dari beliau, jadi saya pikir nggak masalah juga kalau kita menyebutkan bahwa kita adalah student of Noman Ali Khan, karena toh pada prinsipnya juga kita tidak akan pernah lulus, tidak akan pernah selesai dari status murid itu sendiri gitu. Jadi kalau pendapat saya pribadi seperti itu Mas. Oke, ada satu lagi dari Pak Ayi Kamil ya. Kami persilahkan untuk open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Agak kurang jelas Pak suaranya Pak. Apakah sudah jelas sekarang Pak? Suaranya sudah cukup jelas? Agak mendingan ya. Pantal, ya. silakan. Ya, terima kasih Pak Heru atas pemaparannya. Tadi kembali ke pertanyaan mengenai 7 ayat. Kan di surat Al-Hijr ayat 87 disampaikan bahwa 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, tadi di slide yang Pak Heru sampaikan, memang kalau kita lihat, kita bedah baris per baris, ada 7 betul gitu ya. Namun kita perhatikan di potongan kata ke-6 itu kan sirotol, lalu kata ke-7 ghairil, itu kan kalau di Al-Quran ada di dalam satu ayat yang sama Ustaz. Jadi kalau misalnya kita gabung, tetap itu 6 ayat gitu. Nah ini kontradiktif ini bagaimana kita menyikapinya gitu. Jadi kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itu dalam Al-Quran itu dalam satu ayat yang sama. Saya juga pernah melihat kajian Ustaz Noman Ali Khan tentang pembahasan ini, betul. Memang kalau kita istilahnya kita memproporsionalkan secara rasio, memang itu seimbang gitu. Ada di tengah-tengah, Allah mengatakan ini adalah untuk hambaku, ini adalah untukku gitu. Tapi ketika kita mengembalikan itu ke anatomi ayatnya, ada 7, itu saya masih bertanya-tanya. Kita sudah ada dasar yang jelas bahwa Quran itu 7 ayat, Al-Fatihah itu 7 ayat dari Al-Hijr ayat 87. Namun tadi menarik bagaimana akhlak seorang
imam besar Sudais gitu ya, bahwa memang itu menjadi masalah. Lalu tambahan sedikit apa nih Pak Heru dan rekan-rekan, apabila memang tadi mungkin kita mengacu ke kita yang di Bangladesh ya Pak Heru ya, pengalaman Pak Heru, kalau kita tidak membaca Bismillah gitu, apakah berarti kita tidak perlu membaca aminnya juga gitu, bisa langsung lanjut ke ayat yang lain. Barangkali itu aja. Terima kasih banyak panitia, Pak Ahmad, Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Pak Ayi, ini panggilannya siapa nih jadinya nih? Pak Ayi, Pak Kamil atau gimana? Atau ini yang bertanya tadi ya? Iya, Ambia. Ambia Ayi Kamil. Pak Ambia ya. Oke. Baik, Pak Ambia. Ya, terima kasih Pak. Silakan mungkin Pak Heru bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih itu Pak tadi. Ambia. Ya, pernah yang salah satu yang saya baca yang juga cukup menarik itu justru mushaf Al-Quran yang kita punya sekarang ini, termasuk mushaf Madinah. Kenapa ulama-ulama kita itu bisa luar biasa asiknya gitu untuk menyepakati penulisan mushaf Al-Quran seperti itu. Jadi pernah saya baca sebuah artikel juga, tapi tidak saya cantumkan di slide, bahwa ulama-ulama itu begitu tidak ingin menjadikan ini sebuah masalah yang runcing. Buktinya adalah dengan hadirnya mushaf Al-Quran yang seperti yang kita jumpai sekarang ini. Kan nggak ada kan yang namanya mushaf berbagi dua gitu, Fatihahnya. Ada mushaf yang Fatihah basmalah dulu gitu. Ada mushaf yang Fatihahnya Alhamdulillah dulu. Jadi itu luar biasa para ulama kita yang menjadikan permasalahan ini bukan sebuah permasalahan yang terlalu harus membuat perselisihan, harus membuat saling bermusuhan, saling menghujat, saling mengkafirkan dan sebagainya. Jadi asik-asik aja. Ulama kita itu juga sebenarnya luar biasa. Terutama yang di saat-saat awal, berarti saat saya masih kecil dulu, waktu menjumpai mushaf Al-Quran Al-Fatihahnya seperti itu, ya udah. Jadi luar biasa humble-nya para ulama, terutama yang punya pendapat bahwa Al-Fatihah start dengan Alhamdulillah. Jadi kalau Kang Ambia tadi membedah, harusnya suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayatnya enggak dipecah. Itu kan kalau yang pendapatnya adalah yang basmalah dimulai dengan Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Tapi kalau yang pendapatnya Al-Fatihah dimulai dengan hamdalah, tetap menjaga sab'a minal matsani. Jadi tetap menjaga bahwa itu 7 ayat yang berulang. Tapi 7-nya itu yaitu tadi. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, 3. Terus di tengah-tengahnya iyyaka na'budu wa nasta'in. Terus 5, 6, 7-nya ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim menjadi ayat sendiri menurut pendapat itu ya. Yang tadi yang saya kutip dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Terus ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tetap 7. Jadi ini luar biasa juga ulama kita yang tetap menjaga sesuatu yang sudah tidak boleh diutak-atik dan seharusnya tidak diutak-atik, memang tidak diutak-atik. Itu 7 yang berulang, ya 7 yang berulang. Tapi apakah ayat satunya seperti apa, kedua sampai dengan ketujuhnya seperti apa, itu masing-masing punya pendapat. Dan itu tidak dibikin runcing, dan mushaf yang disepakati adalah yang seperti kita jumpai saat ini. Itu aja sih menurut saya, Bang Syafiq. Oke, terima kasih Pak Aru. Gimana Pak Ambia, apakah sudah menjawab mungkin dari... Cukup Pak Ahmad, jazakallahu khairan. Oke, terima kasih banyak Pak Ambia dan Pak Heru juga. Mungkin karena sudah 7:30, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kami ingin menyampaikan juga mungkin dari Pak Heru juga, mungkin ini ya, karena ini tadi judulnya masih pengantar, kayaknya berarti setelah ini masih akan ada lanjutannya lagi ya Pak Heru ya? Ya, ini jadi masih ada slide utama yang berisi pertanyaan pemantik di flyer itu kan belum terjawab. Itu masih di slide
setelah slide yang belum dibahas. Jadi ada slide yang belum dibahas, tapi itu belum menjawab juga. Jadi jawabannya baru ada di slide setelah itu. Oke, artinya dapat kita simpulkan bahwa ini sebenarnya sharingnya belum selesai, jadi kita akan nantikan sharing tentang surah Al-Fatihah ini di part selanjutnya gitu ya, part 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan lewat sharing ini kita memiliki pemahaman yang komprehensif tentang surah Al-Fatihah itu sendiri, karena seperti yang sudah kita sering ulang-ulang juga dari awal tadi, bahwa surah ini adalah sab'un minal matsani, atau 7 ayat yang selalu kita ulang-ulang setiap hari dalam salat kita. Dan kami ingatkan juga bagi teman-teman yang ingin mendengarkan kembali kajian ini, insya Allah rekaman kajian ini akan kita bagikan kembali di YouTube NAK Indonesia. Silakan nanti bisa menuju ke YouTube-nya NAK Indonesia dan menyaksikan kajian ini mungkin akan dibuat playlistnya nanti ya, khusus Story Morning. Jadi, dan kami mohon bantuannya juga untuk menyebarkan sharing ini agar semakin banyak lagi teman-teman kita, rekan-rekan kita yang mendapatkan manfaat dari kegiatan sharing ini. Dan tak lupa pula kami ingatkan kembali bahwa Story Morning ini insya Allah akan secara rutin kita laksanakan di hari Ahad, insya Allah, di waktu yang sama, sekitar 5:30 atau nanti akan menyesuaikan, dan akan kita laksanakan via Zoom, ataupun mungkin nanti melalui media lain, tergantung dari pematerinya. Dan kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran dan atas partisipasi rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya mudah-mudahan kami tetap mendapatkan masukan, kami juga menerima kritik dan saran terkait pelaksanaan Story Morning ini agar pelaksanaannya semakin baik ke depan. Dan mari kita tutup pelaksanaan Story Morning pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, beristighfar, astagfirullahaladzim, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama penyampaian. Dan sampai jumpa lagi di Story Morning edisi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Insya Allah sampai ketemu minggu depan rekan-rekan semuanya dengan tema berikutnya. Apakah nanti langsung ke tema Al-Fatihah lagi atau topik surat lainnya, insya Allah akan kita infokan dalam minggu ini. Terima kasih semuanya, selamat berakhir pekan. Saya akan tutup di sini Zoom-nya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Siti, terima kasih Pak Heru. Sama-sama. Terima kasih Mbak Siti, terima kasih Mas Syafiq. Terima kasih rekan-rekan semuanya.